Ya, selamat pagi pemirsa. Kita bertemu lagi dalam program Headline Pagi. Akurat, informatif, dan solutif. Bersama saya, Roni Miranda. Pagi ini kita membahas mengenai teropong Pertamina dalam perspektif bisnis beretika lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengelolaan lingkungan oleh Pertamina, bersama kita sudah bergabung Bapak Abrar M. Putra Siregar, ya? Iya, Bang. Community Development Officer Pertamina EP Tarakan Tarakan. Ya. Selamat pagi. Saya panggil Bapak atau Mas Bang Abrar? Bang aja kayaknya biar kita lebih relax ya. Oh, pakai Bang Abrar. Kita langsung ke pokok persoalan ya. Yang seperti kita tahu sebenarnya Pertamina EP itu kan sasarannya lebih kepada kerja migas ya, produksi, eksplorasi. Namun seiring kegiatan itu ternyata Pertamina juga konsen dengan lingkungan, berbagai kegiatan lingkungan, terutama pendidikan juga pemberdayaan masyarakat. Bisa dijelaskan Mas Abrar, kenapa Pertamina Eco Tarakan ini lebih konsen terhadap 3 hal ini? Ya, jadi gini Bang Roni, perusahaan migas sendiri, khususnya Pertamina Eco Tarakan ya, memiliki komitmen dari level perseroan hingga ke level field. Nah, jadi komitmen itu kita utarakan bagaimana masyarakat sekitar kita juga merasakan lingkungannya, baik itu lingkungan sekitar perusahaan ataupun lingkungan di luar perusahaan itu dapat kita berdayakan. Salah satu poin utamanya adalah kita membuat beberapa aspek-aspek, contoh salah satunya adalah sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Nah, melalui program CSR-nya kita coba mengelola program-program itu, Mas, gitu. Mungkin untuk lingkungan sendiri apa saja yang telah dilakukan Pertamina IP Tarakan ini? Jadi program CSR kita salah satunya adalah keanekaragaman hayati. Ini juga yang menjadi poin utama kami karena kami bergerak di dunia migas, minyak dan gas. Salah satu upayanya adalah turut rutin serta dalam melakukan kegiatan penanaman pohon, Bang Roni. Ya, penanaman pohon ini juga kami ambil yang cukup spesifik adalah endemik Kalimantan. Gitu. Jadi kalau misalkan Bang Roni tahu nih endemik Kalimantan, yaitu pohon tarap, wah ini jadi salah satu ikonnya Kalimantan nih Bang Roni gitu. Jadi di endemik Kalimantan, khususnya di pohon tarap ini, kami berupaya selalu untuk membudidayanya kan Bang. Nah, supaya masyarakat bisa mengenal bahwa pohon ini emang khasnya Kota Tarakan gitu. Selain populasinya juga hampir terancam punah, nah, jadi kita selalu berupaya. Untuk di Kota Tarakan kita udah menanam pohon ini lebih kurang 200 tanaman Bang. Kemudian ini sudah kita support juga ke masyarakat, salah satunya di Kelurahan Kampung 4. Nah, yang mau kita jadikan sebuah ekowisata nantinya di situ. Gitu. Kemudian kita telah membuat kawasan konservasi. Nah, kawasan konservasi khusus untuk ditanaman pohon tarap. Ini di Kelurahan Kampung 1 nih, gak jauh dari lokasi kita ini. Gitu. Jadi kita sudah ketahui ya Bang, terkait tanaman pohon ini selain dia berdampak baik itu untuk oksigen, kemudian penghidupan sumber air kembali. Nah, ini upaya-upaya kami selalu, dan harapannya mari kita sama-sama nantinya masyarakat Kota Tarakan, baik itu nanti kita bisa memulihkan kembali tanaman ini, kita bisa juga kedepannya memanfaatkan lebih lanjut Bang, karena pohon tarap ini cukup unik nih, rasanya manis, kemudian kita bisa kelola lebih baik lah, misalkan kita buat nantinya menumbuhkan UMKM baru untuk bisa hasil panen si pohon tarap ini bernilai ekonomi juga di masyarakat. Benar sekali Bang. Mungkin selain pengelolaan lingkungan tadi ya, lebih penanaman, terus peremajaan tanaman, saya juga sering mendengar bahwa Pertamina juga eksis dalam pengelolaan sampah. Apa benar itu? Iya, benar. Jadi tadi yang saya sampaikan, komitmen kami di bidang lingkungan cukup masif dan banyak Bang Roni. Salah satu upaya tadi penanaman pohon, pengolahan sampah organik, kemudian kawasan konservasi mangrove dan bekantan, kemudian kita ada kawasan taman anggrek. Nah, yang baru-baru ini Bang Roni 2020-2021 ini baru kita kelola bekerja sama-sama Dinas Pertanian
pertanian dan ketahanan pangan. Kemudian tidak hanya itu, kita udah sampai ke Sembakung, Bang. Nah, jauh juga ya. jauh sekali ya. Jadi jangkauan kita sampai Sembakung. Di Sembakung ini kemarin saya baru merecord data hektarnya, ternyata lebih kurang 790 hektar yang kita kelola sebagai kawasan konservasi, dan di situ cukup beraneka ragam. Ada beruangnya, kemudian ada burung enggang dan yang lain gitu. Bahkan ada bekantan juga di sana yang termasuk endangered, untuk kita harus berupaya untuk selalu melestarikannya seperti itu. Kalau di bidang-bidang lainnya kayak tadi Bang Roni sudah sempat sampaikan ke saya untuk pengelolaan bank sampah ya, lingkungan itu. Di sini kita udah ada juga di Kelurahan Kampung 1. Di Kelurahan Kampung 1, kemudian ada di Kelurahan Kampung 6. Nah, dan di Kelurahan Kampung 6 ini, wah ini luar biasa, Bang. Ya, kenapa kita bisa jadi bilang luar biasa? Karena beliau sempat masuk menjadi nominasi Kalpataru. Gitu, dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kemudian lanjutnya banyak perolehan penghargaan yang dilakukan oleh Kelurahan Kampung 6 ini. Kemudian beliau juga telah menciptakan sebuah inovasi. Nah, inovasinya adalah merubah minyak jelantah yang tidak termanfaatkan, kemudian didaur ulang menjadi sabun, kemudian didaur ulang menjadi biodiesel. Dan biodiesel ini alhamdulillah udah kita manfaatkan, baik itu dari segala skala masyarakat dan skala perusahaan. Artinya pemberdayaan ini pendampingan ini terus dilakukan ya? Iya, rutin. Rutin dilakukan. Mungkin untuk dari sisi pemberdayaan masyarakatnya ini, mungkin apa saja yang telah dilakukan oleh Pertamina PL Tarakan? Dari sisi pemberdayaan, khususnya di bidang ekonomi, kita berupaya meningkatkan aspek dari UMKM yang ada di perbatasan Kaltara. Salah satu contoh yang bisa saya kasih adalah kita berupaya melalui Ibu Uis, ini kayak Ibu Uis yang ada di Pantai Amal nih, Bang. Beliau telah memiliki peran baik untuk perempuan. Jadi kelompok-kelompok beliau ini 100% adalah perempuan. Terus itu beliau mengembangkan, tidak hanya mengembangkan, akan tetapi beliau melatih masyarakat yang ada di sekitarnya melalui kita untuk bisa membuat produk-produk UMKM turunan. Nah, kalau kita lihat kan di Kota Tarakan ini, Bang, potensinya itu adalah rumput laut ya. Rumput laut. Jadi rumput laut ini diolah, Bang, jadi dodol rumput laut, kemudian jadi pinus dan lain-lain. Dan ini menjadi salah satu ikon juga, Bang, ikon Kota Tarakan untuk oleh-olehnya gitu, khas oleh-olehnya gitu. Jadi cukup banyak ya kalau untuk di peran-peran perempuan, di peran anak, kemudian peningkatan ekonomi skala kecil dan yang lain seperti itu. Itu sih, Bang. Terus di mana peran pemerintah, tanggapan pemerintah dengan yang dilakukan oleh Pertamina? Banyak mendapat dukungan atau malah ini Bang Abra banyak mendapat kendala ya? Alhamdulillah dengan terjalinnya silaturahmi dan komunikasi ya, Bang, kita juga rutin melakukan yang namanya FGD, Forum Group Discussion. Di situ kita biasanya mengumpulkan stakeholder terkait kita gitu, salah satunya pemerintah kota ya. Di pemerintah kota sangat mendukung, Bang, terkait program CSR kita. Mungkin Bang Roni sudah pernah lihat terkait pemberdayaan masyarakat disabilitas nih, Bang. Oh iya. Ya, yang membatik itu. Itu saya katakan hampir keseluruhan pemerintah, baik itu yang dinas pemberdayaan disabilitasnya, baik itu dari para wisatanya, baik itu dari pemerintah kota dan dari elemen-elemen lainnya, itu punya peran khusus, Bang, di disabilitas. Gitu. Apalagi udah kita ketahui bahwa sudah ada surat edaran ya, Bang, terkait penggunaan batik di Tarakan. Nah, itu jadi poin khususnya itu di situ. Nah, dan anak-anak disabilitas ini kan banyak permasalahan, Bang, gitu kan. Jadi permasalahan ini coba kita klarifikasikan, dan alhamdulillah peran-peran dari stakeholder kita khususnya pemerintah itu sangat aware gitu, terbuka. Jadi kapan kita bisa sharing, baik itu dari kita punya satu power khusus, Bang, ya, power yang saya bilang itu
ya solusi bagi kami, solusinya bagi teman-teman stakeholder lainnya seperti itu. Baik, tadi Bang Abrar menjelaskan bahwa pemerintah sangat mendukung sekali ya berbagai program yang dilakukan oleh Pertamina Tarakan. Nah, respon masyarakat sendiri mungkin Bang Abrar bisa diceritakan pada saat melakukan upaya pembinaan ini, bagaimana respon dan sikap masyarakat? Apakah ada yang menolak atau justru mereka dengan senang hati menerima penuh? Untuk respon masyarakat sangat baik ya Bang Roni, apalagi di area sekitar kita di tadi yang saya sampaikan Kelurahan Kampung 1 dengan beraneka programnya disabilitas dan lingkungan, kemudian di Kelurahan Kampung 6 dengan program penanganan gulangan COVID dan bank sampahnya, dan di Kelurahan Kampung 4 itu ada kawasan konservasi tanaman tarapnya dan lain-lain. Nah itu sangat respon baik dan dengan atas dukungan masyarakat lah Bang, makanya program ini bisa berkelanjutan, sustainable. Nah jadi dukungan masyarakat juga salah satu poin utamanya, tidak terlebih dari mitra binaan kita. Contohnya lokal hero kita kan tadi kayak Pak Sony Lolong yang membina anak-anak membatik, terus ada Bu Eis yang membina ibu-ibu untuk berkarya dan berkreasi di bidang UMKM, ada Pak Sadi Sarwan yang beliau mengutarakan, mensosialisasikan terkait lingkungan itu seperti apa sih gitu, lingkungan yang bersih seperti apa, dan dengan adanya beliau lah Kelurahan Kampung 6 itu masuk salah satu program iklimnya Provinsi Kaltara Bang gitu. Kemudian dengan adanya Bu Vita yang turut serta dalam mensosialisasikan penanggulangan COVID, nah disitulah. Jadi tidak hanya lokal hero, masyarakat dan pemerintah juga sama berperan aktif Bang dalam mensukseskan program-program kita. Dan ini juga sama halnya dengan tadi salah satu tujuan keberlanjutan atau SDGs Bang, Sustainable Development Goals itu. Terus kembali ke tentang lingkungan, Bang Abrar mungkin bisa dijelaskan apa saja sih solusi-solusi ramah lingkungan ala Pertamina ini yang telah dilakukan selain itu tadi? Ya, jadi tidak hanya di lingkungan sekitar kita, di perusahaan juga memiliki komitmen Bang, baik dari perseroan hingga ke field. Jadi untuk di kita di perusahaan sendiri telah berupaya selalu mengefisiensikan air, kita mengolah air kembali. Kemudian untuk di bidang energi, di listrik dan lainnya kita juga berupaya selalu untuk memberikan inovasi-inovasi Bang, bagaimana kita selalu hemat energi dan lain-lain seperti itu ya. Mungkin ada kayak himbauan jam berapa atau jam berapa itu kita mematikan lampu, nah, atau kita memodifikasi yang dulunya mungkin kita menggunakan lampu sorot yang biasa, kita berubah ke LED yang lebih jauh ramah lingkungan. Kemudian kalau di bagian limbahnya, limbahnya kita mengupayakan limbah-limbah kita ini kita coba untuk kita restorasi Bang, gitu, kita kembalikan, kemudian kita olah menjadi ya setidaknya itu apa yang udah kita lakukan ini bisa tidak mencemari lingkungan, bahkan di bawah ambang batasnya seperti itu. Dan banyak sebenarnya Bang program-program yang terkait lingkungan, baik itu dulunya kita masih menggunakan kertas yang ibaratnya untuk kegiatan administrasi ya, kayak surat manjuran dan lain, ini kita udah mulai elektronik, jadi sistemnya udah teratur, kita menggunakan sistem dan kita berupaya terus bahwa bagaimana konsumsi kertas ini kita kurangi seperti itu. Artinya aktif lingkungan bukan hanya di luar PT Pertamina, tapi iya, tapi di dalam perusahaannya ya. Dan satu lagi Bang, lupa saya yang cukup unik itu adalah kita juga bekerja sama mitra binaan kita. Jadi untuk misalkan kita kan punya sampah-sampah ya yang ada di perusahaan, salah satunya sampah plastik, kemudian organik, sisa-sisa makanan perusahaan, rumah dinas dan lain-lain. Nah, ini dikelola langsung oleh mitra binaan kita nih Bang. Gitu. Jadi selain mitra binaan kita mendapatkan feedback baik dari perusahaan, nah, beliau juga mengelola sampahnya kita. Itu salah satu upaya kita untuk melanjutkan sinergitas antara program CSR dengan perusahaan. Baik, itu tadi
terkait dengan pemberdayaan dan lingkungan. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Ini kan saya juga sering mendengar di berita berbagai informasi bahwa Pertamina IP juga konsen dengan pendidikan. Salah satunya ikut membantu pembangunan sekolah di Tapal Batas. Apa benar? Nah, terus program apa lagi yang dilakukan oleh Pertamina di bidang pendidikan ini? Mungkin Bang Abrar bisa jelaskan. Kita bercerita di sekolah Tapal Batas sekitar 2016-2017 ini Bang Roni, kita coba melakukan kegiatan di sekolah Tapal Batas, dan ini berdasarkan dari kebutuhan stakeholder kita yang di sini termasuk dari Kabupaten Nunukan ya Bang, karena perbatasan gitu. Kemudian strategi dan program kita yang kita lakukan di sekolah Tapal Batas, salah satu upayanya adalah peningkatan kualitas pendidikan Bang, gitu, baik itu dalam bidang infrastruktur, kemudian pendidikan khusus yang ada di sekolah Tapal Batas. Kalau kita berbicara infrastruktur, ya mungkin masyarakat yang ada sekolah yang di Sebat sudah paham Bang ya, kondisi infrastruktur yang ada di Sebat itu seperti apa, dan sekolah Tapal Batas yang kita selalu dengarkan ini emang benar-benar berdekatan langsung dengan garis batasnya Malaysia dan Indonesia gitu. Kalau saya mau bisa bercerita lebih kurang itu Bang, 80% itu anak-anak didik di sekolah Tapal Batas itu adalah orang tuanya yang bekerja di Malaysia. Itu anak TKI kalau kita bilang. Jadi rutinitas dulunya sebelum kita bangun asrama, sebelum kita bangun ruang kelas, sebelum kita coba renovasi masjid dan yang lain, anak-anak itu ya pulang pergi Bang. Jadi setiap harinya pulang ke Malaysia, kemudian balik lagi untuk besoknya sekolah. Nah, dengan kita ada bantuan membangun asrama putra dan putri, nah ini anak-anak ini yang rumahnya yang ada di Malaysia ya, Malaysia Sebati, tidak perlu lagi pulang. Jadi setiap 2 minggu sekali baru dijemput orang tuanya, nah, kan seperti itu. Ya kayak tenaga pengajar, kita bekerja sama-sama dompet duafa, itu forum-forum guru perbatasan, kemudian baru-baru ini ada FIM, Forum Indonesia Muda. Nah, dan kita sampai saat ini tetap memonitor Bang, walaupun program ini sudah exit ya kan, udah kita anggap mandiri. Nah, program ini juga kita masih monitor, di mana kita kan sangat mengetahui lah ya Bang, apalagi kondisi yang terbatas pendidikan saat ini yang pandemi kayak kan, kita harus berupaya mencari informasi melalui jaringan internet, dan di sana ya itu tadi belum secara baik ya untuk akses internetnya. Ya ini kita coba berupaya bekerja sama dengan forum-forum yang keterkaitan tentang literasi. Dan anak-anak yang orang tuanya bekerja di perbatasan ini katanya kalau mau sekolah itu cukup jauh ya, cukup jauh itu. Dengan adanya dibangun sekolah Tapal Batas ini menjadi dekat ya, aksesnya begitu ya. Lebih dekat. Mungkin Bang Abrar yang terakhir ini selama ini kan melakukan berbagai kegiatan ya, konsen terhadap pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan juga lingkungan. Apa nih yang sekarang saat ini masih menjadi perhatian dari Pertamina IP sendiri dari berbagai bidang tadi, yang kelihatannya ini PR nih yang harus dikerjakan dalam waktu dekat ini? Bisa diceritakan? Ya. Terima kasih Bang Roni, ini juga mungkin wadah saya untuk mensosialisasikan ya Bang Roni. Buat masyarakat Kota Tarakan, khususnya pemuda-pemudi yang ada di Tarakan, kami lagi berupaya konsentrasinya di bidang pemberdayaan wanita dan anak Bang. Ini kami udah bekerja sama dengan dinas terkait khususnya. Jadi ada beberapa forum-forum anak nih Bang yang coba kami lakukan kolaborasi. Salah satunya kemarin kita melakukan kegiatan di Kampung Nelayan Bang. Gitu. Kegiatannya itu? Ya, kegiatannya berupa memberikan edukasi kepada anak-anak, terus itu memberikan 1 juta senyuman 1 hari gitu. Jadi melakukan kegiatan pengecekan kesehatan gratis, memberi makanan sehat dan yang lain seperti itu Bang. Cukup banyak, dan aksi-aksi sosial juga kita lakukan kayak aksi bersih-bersih masjid dan yang lain seperti itu. Itu salah satu upaya kami. Kemudian kami masih konsentrasi terhadap anak-anak disabilitas Bang.
anak-anak disabilitas, penanganan COVID, kemudian inovasi-inovasi dari anak-anak muda, baik itu startup ataupun kegiatan lainnya Bang. Nah, ini salah satu peluang khusus nih buat teman-teman anak muda Bang untuk bisa berkolaborasi dengan kami, baik itu nanti sumbangsinya ide dan yang baik itu nantinya akan kita coba realisasikan gitu sih Bang. Jadi ada beberapa poin tadi, pemberdayaan wanita, kemudian terkait akselerasi anak, dan kemudian ada anak-anak disabilitas, terus ada penanggulangan COVID. Nah, ini sebenarnya makin banyak yang perlu dibahas ya, Bang Amran, semakin menarik. Cuman waktu kita cukup terbatas ya. Terima kasih Bang Amran. Yaitu pemirsa bincang-bincang tadi soal bagaimana kepedulian Pertamina EPPL Tarakan terhadap berbagai bidang ya, terutama lingkungan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Kita berharap apa yang dilakukan oleh Pertamina ini bisa dicontoh dan ditiru dalam rangka meningkatkan sumber daya di Kaltara, peningkatan pendidikan, ekonomi, dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Ya, terima kasih Mas Akbar atas waktunya. Pemirsa, jangan lupa saksikan headline pagi pada episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kami kembali kepada rekan kami, Fitria Amran.